Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ikhwah dan juga para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu. Di malam hari ini kita akan sambung kembali pembacaan kitab Subulus Salam, masih pada persoalan tentang makna dari macam-macam tauhid. Pada pertemuan kemarin kita telah menjelaskan makna dari pengertian tauhid asma wa sifat, dan juga pengertian tentang tauhid al-uluhiyah atau yang disebut dengan tauhid ibadah. Ada hal yang penting yang disampaikan kemarin berkenaan dengan arti dari tauhid ibadah ini. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa tauhid ibadah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, dia merupakan sebab pertikaian antara para nabi dengan umatnya. Adapun tauhid rububiyah, sedangkan tauhid atau tauhidul asma wa sifat kemarin telah disampaikan, itu adalah maudhi' ittifaq. Ya. Ada kesepakatan antara para nabi dengan umatnya. Artinya mereka mengakui rububiyah Allah dan mengakui juga asma wa sifat. Namun yang menjadi sebab perselisihan itu adalah dari jenis tauhid yang mana? Tauhid ibadah. Nah, dari keterangan ini kita juga memahami bahwa orang musyrikin sudah ibadah kepada Allah. Ya, jadi mereka sudah mengibadahi Allah. Yang mereka ingkari hanya persoalan mengkhususkan ibadah itu hanya untuk Allah. Karena mereka pengen ibadah itu tidak hanya untuk Allah. Kalaupun mereka bilang untuk Allah, namun orang saleh itu diibadahi sebagai perantara. Nah, ini yang karena inilah mereka diperangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Kita akan lanjut kepada halaman 34. Berkata Syekh bin Baz setelah menerangkan arti tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Qala fahiyatan fil ibadah bi jami' anwa'iha. Tauhid ibadah yang tercermin dari ucapan kita la ilaha illallah. Jadi ucapan kita la ilaha illallah itu arti dari tauhid ibadah. Ini yang diingkari oleh musyrikin. Tapi musyrikin sekarang mereka mengucapkannya. Ya. Mereka mengucapkannya, namun mereka membatalkannya. Ya. Mereka mengucapkannya, namun mereka membatalkannya. Kondisinya dalam hal ini sama seperti kondisi munafikin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah zaman Nabi, namun mereka tidak meyakini kebenarannya. Paham ke sini? Cuman munafikun selamat di dunia, namun musyrikin zaman sekarang nggak selamat di dunia, karena munafikun menampakkan Islam. Adapun musyrikun di zaman sekarang, apa yang mereka tampakkan? Syirk wal kufur. Ya.
Jadi persoalan tauhid itu memang butuh kita ibarat orang belajar itu dibolak-balik gitu. Sehingga betul-betul dia paham ya luar dalam. Nah, kemarin sempat kita singgung bahwa kutub a'immah dakwah Najdiyah, para imam dakwah Najd, dari sejak zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai zaman Syekh bin Baz sampai zaman kita sekarang, yaitu Syekh Shalih Fauzan dan yang semisalnya, itu membantu dalam memahami persoalan tauhid. Ya, membantu dalam memahami persoalan tauhid. Qala fa'iyatan fil ibadah. La ilaha illallah itu menafikan meniadakan, menolak ibadah bi jami'an wa'iha, dengan segenap ragam dan modelnya. Min ghairillahi, dari selain Allah. Wa tuthbituha lillahi wahdahu subhanahu, dan menetapkannya hanya untuk Allah subhanahu, menetapkan ibadahnya untuk Allah subhanahu. Nah, kita bilang orang yang sholat siang malam, ya, rajin sedekah dan mengerjakan beragam macam ibadah, namun dia bersama dengan itu juga ibadah kepada jin atau ibadah kepada nabi, dia belum menafikan ibadah dari selain Allah. Berarti belum terpenuhi padanya dua rukun. Belum terpenuhi padanya rukun, ya, nafi, walaupun dia menetapkan ibadah untuk Allah. Lantas apa bedanya dia dengan musyrikin di zaman Nabi? Sampai sini. Ya, kita kalau nggak mengambil pemahaman ini dari para imam dakwah Najd, ya jatuhnya seperti kebanyakan orang sekarang. Ya, mereka ya jatuh kepada sikap kontradiktif. Dan sikap kontradiktif itu apa? Bertolak belakang. Sikap kontradiktif ini itu banyak dari mereka yang nggak menyadari bahwa mereka jatuh ke dalamnya. Mereka bilang bahwa syarat la ilaha illallah yang pertama ilmu. Ada orang nggak punya ilmu tentang la ilaha illallah, dia bilang tetap muslim. Itu kontradiktif, ya. Rukun la ilaha illallah nafi isbat. Ada orang cuma mengisbat aja, nggak menafi, dianggap muslim. Ya, ini karena apa? Karena mengambil tauhid dari selain ahlinya. Nah, banyak bahkan para dai, para penulis juga nggak paham perbedaan ini. Mereka pengen satukan ini. Ya, pemahaman yang ada di sahah dakwah, di medan dakwah, mereka pengen satukan. Nggak ada beda antara madrasah Urdun dengan madrasah Najd. Mereka pengen satukan. Yang fair itu kita bedakan. Itu yang fair. Kita bilang ini berbeda, kemudian silakan pilih. Ya, silakan pilih. Karena memahami, ya, keterangan para imam dakwah Najd dengan bingkai madrasah Urdun seperti Syekh Albani, Syekh Ali Hasan dan misalnya, terjadilah kontradiktif itu. Ini harus kita pahami betul-betul. Ini perlu disampaikan. Nah, belum ada yang menyampaikan hal itu. Itu persoalannya di situ. Ya, memahami tauhid yang dibawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bingkai pemahaman madrasah Urdun. Ini kekeliruannya, ini sumber kekeliruannya itu di situ sebenarnya. Jadi kita nggak boleh kontradiktif. Kita harus konsisten. Kalau kita bilang itu syarat, maka kalau nggak terpenuhi syarat nggak terima, gitu kan harusnya. Syarat masuk onpes sahabat teladan lulus SD, ada yang belum lulus SD diterima. Jangan bilang syarat kalau gitu. Konsisten aja, kalau emang itu syarat berarti nggak penuhi syarat, jangan diterima. Atau bilang itu bukan syarat, gitu kan? Syarat sahnya sholat toharoh. Ada orang sholat nggak tanpa toharoh, berarti nggak sah.
Ya. Syarat la ilaha illallah ada 8, sebagian bilang 7. Yang pertama ilmu. Ada orang jahil tentang mana la ilaha illallah, dia bilang muslim. Ini yang kontradiktif. Ini yang disebut kontradiktif itu. Ya. Kita cuma mengajak orang untuk berpikir ilmiah. Silakan pilih mana pendapat yang benar, tapi jangan dicampur adukkan. Ngerti gak? Jangan dicampur adukkan. Kalau kalian mau bilang itu syarat, maka harusnya searah. Nggak terpenuhi padanya ilmu, maka bukan muslim. Atau bilang ilmu itu bukan syarat. Itu yang namanya konsisten di situ. Lanjut kepada rukun la ilaha illallah. Nafi isbat. Ada orang belum menafikan, ya, disebut muslim. Kalau gitu bilang jangan rukun. Jangan bilang itu rukun. Kalau sampean bilang itu rukun, konsekuensinya apa? Kalau orang nggak memenuhinya, maka dia belum muslim. Gitu. Jadi konsisten aja. Kita minta konsisten dalam ilmu, ilmiah dalam ilmu. Ya, jangan bikin orang itu bingung. Nah, kita dapatin makna yang searah ini di mana? Di kutub para imam-imam dakwah Najd. Oh, dia searah. Tapi ketika kita memahami kitab para imam-imam dakwah Najd dengan pemahaman dari madrasah Urdun, maka kita akan dapati kontradiktif. Ya, kontradiksi yang banyak. Ya, sehingga mereka yang menempuh cara ini nggak keluar dari, ya, keadaan mereka yang selalu dalam, ya, kondisi, ya, kontradiksi, selalu serba salah, ya, bertabrakan antara sikap dan kaidah. Namanya sudah saya sampaikan, ya, kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa rukun la ilaha illallah itu 2, man nafa wa lam yuthbit faqad alhad. Barang siapa yang menafikan, enggak menetapkan, dia mulhid. Wa man athbata wa lam yanfi, dan barang siapa yang menetapkan saja enggak menafikan, faqad asyrak. Wa man nafa wa athbata fi anin wahidin faqad wahhad. Barang siapa yang sekaligus dia menafikan dan menetapkan, dialah muwahhid. Karena tauhid itu gitu. Yang namanya tauhid itu apa artinya? Apa secara bahasa? Apa makna tauhid lughatan? Antum Ali. Tauhid secara bahasa artinya apa? Manujib Rahman. Wahada yuwahidu tauhidan. Coba antum. Enggak tahu juga. Antum, Rafiq. Hah? Menunggalkan atau menyatukan. Nah, metode penyatuan yang paling, ya, yang paling, ya, ampuh itu nafi isbat. Tidak ada, itu nafi kecuali. Tidak ada kecuali, itu nafi kecualinya isbat. Contoh misalnya apa? Tidak ada di rumah kecuali misalnya Aisyah. Yang dengar tahu, dia nggak usah lagi nanya ada Mbok nggak, nggak usah lagi nanya ada Yahya nggak. Paham? Ya. Ustaz kalau udah ngomong begitu saya tanya, Muhammad ada nggak? Saya bilang kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Ketusnya. Orang Indonesia paham. Kalau dibilang tidak ada kecuali, berarti hanya dia seorang. Itu namanya menyatukan. Hanya si fulan satu-satunya di rumah. Paham? Itu yang disebut dengan menyatukan. Tidak ada di dompet saya kecuali 1.000 rupiah misalnya. Ya. Entah 5.000 dong. Apa Ustaz bilang? Kamu nggak paham bahasa Indonesia? Ya. Coba kamu masuk ke dompet saya, gitu kan? Periksa aja sendiri. Nggak ada, kecuali 1.000 rupiah. Jadi kalau dibilang tidak ada kecuali, itu menyatukan.
Maka tauhid itu bentuknya nafi isbat, tidak ada kecuali gitu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali. Maka kalau dua rukun ini salah satunya dilanggar, gimana bentuk pelanggarannya? Dia sholat 5 waktu, ya haji, umrah, ngerjain semua ibadah. Ya terus di satu waktu dia juga nyembelih untuk jin. Berarti dia memenuhi syarat nafi isbat enggak? Dia hanya menetapkan, dia belum menafikan namanya. Dan orang yang belum menafikan enggak disebut mendatangkan tauhid, paham enggak? Dia belum menafikan. Kenapa? Karena dia mengibadahi Allah, mengibadahi juga selain Allah, berarti sudah menafikan? Nah. Berarti kalau belum menafikan, ada salah satu rukunnya yang hilang. Bukan tidak ada kecuali di situ berarti. Berarti apa? Berarti ya hilang nafinya. Seperti orang yang ngomong, ya Muhammadun fidda, Muhammad ada di rumah. Sah bagi antum untuk bilang ada Aisyah enggak? Sah antum bertanya begitu. Karena kita cuma menetapkan. Paham? Ada Abang Ziyad enggak? Sah enggak nanya gitu? Sah. Kenapa? Karena kita cuma menetapkan. Paham enggak? Ya. Sama seperti kita bilang, ya, kami beribadah kepada Allah. Maka musyrikin juga beribadah kepada Allah. Tapi perbedaan mereka dengan muslimin, bahwa muslimin hanya ibadah kepada Allah. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bahasa syakhsiyahnya yang sering saya sampaikan juga, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau bilang, man abadallaha lailan wa naharan, barang siapa yang beribadah kepada Allah siang dan malam. Ini kalimat Masya Allah yang membuka banyak cakrawala orang yang terkena penyakit dalam akidahnya. Putar makna la ilaha illallah. Man abadallaha lailan wa naharan, barang siapa ibadah kepada Allah siang dan malam. Ya. Thumma da'a nabiyyan, kemudian dia menyeru seorang nabi. Jadi siang malam dia ibadah kepada Allah, namun di satu waktu dia menyeru nabi, beribadah kepada nabi. Faqad ittakhadha ilahaini itsnain, berarti dia telah mengambil dua ilah. Berarti berarti dia telah mengambil dua ilah buat dirinya, walam yashhad bila ilaha illallah. Orang yang mengambil untuknya dua ilah, dia belum bersaksi dengan la ilaha illallah. Orang yang belum bersaksi dengan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Muslim atau kafir? Tak mungkin kita bilang dia muslim. Ya. Sedangkan dia membatalkan la ilaha illallah. Sedangkan la ilaha illallah itu syarat Islam. Paham? Selanjutnya kata Syekh Muhammad, wa man dzabaha lillahi al-fadhiyah. Barang siapa menyembelih untuk Allah berapa? 1000 sembelihan. Tsumma dzabaha lin-nabi, kemudian dia menyembelih satu buat nabi. Faqad ittakhadha ilahain, berarti dia telah mengambil dua ilah. Walam yashhad bila ilaha illallah, dan dia belum bersaksi dengan la ilaha illallah. Simpel. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat kepada ranah praktek, karena ilmu itu bukan teori, bukan hanya teori. Ya, ada orang melakukan sholat malam, sholat 5 waktu, rajin ibadah, kemudian di samping itu dia juga ibadah kepada selain Allah. Ya sudah. Maka dipraktekkan, diyakini annahu kafara billah, bahwa dia telah kafir kepada Allah. Ya. Kemudian nadu, tetap kita dakwahi sekalipun dia kafir, karena Nabi juga mendakwahi orang kafir, gitu kan? Jangan dibilang daripada dikafirkan kan mendingan didakwahin. Ini pernyataan tolol, saya bilang. Ya tolol. Daripada dikafirkan kan mendingan didakwahin. Kok ditabrakkan persoalan dakwah dengan kafiran? Nabi mengkafirkan musyrikin dan juga mendakwahi musyrikin. Betul enggak? Ya. Nah kita yakini kekafirannya, kemudian kita dakwahi dia. Ya. Tapi kalau dia belum taubat dari kafirannya, misalnya shalat, ya, jadi imam. Hal nusalli khalfah, apa kita salat di belakangnya? Dzabaha, menyembelih, apa kita bakal sembelihannya? Lah. Datang melamar anak perempuan kita, apa kita terima lamarannya? Lah. Kenapa?
li'annahu asyraka billah, karena dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami. Kemudian berkata Syekh, qala fallah subhanahu huwal haq wa lahu da'watul haq. Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa lahu da'watul haq, dan miliknya lah ya seruan yang hak. Ya. Maksudnya dialah satu-satunya yang berhak ya untuk ya disembah, diibadahi. Qala wa ibadatuhu hiyal haq, dan peribadatan kepada Allah itulah yang benar. Duna kulli ma siwa, adapun peribadatan kepada selainnya itu batil. Dzalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Demikian karena Allah dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Adapun yang diibadahi dari selain Allah itu batil, wa anna Allah wal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Subhanahu wa ta'ala. Qala fala yustaghathu illa bihi, maka enggak boleh minta keselamatan kecuali kepadanya. Ya, kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh istighatsah kepada kuburan. Ya. Enggak boleh istighatsah kepada ya, seperti apa sih istighatsah? Istighatsah itu talabul ghauth, minta keselamatan. Dia lebih ya sempit maknanya dari isti'anah. Isti'anah itu tolabul aun, minta pertolongan. Pertolongan itu bisa dalam kondisi sempit, bisa juga dalam kondisi lapang. Tapi kalau istighatsah hanya dalam kondisi sempit saja. Anaknya sakit, ya, kemudian dia istighatsah kepada selain Allah. Dia manggil-manggil selain Allah, itu istighatsah. Ya, di saat sempit itu namanya istighatsah. Nggak perlu ngadain acara kita bikin istighatsah kubro baru namanya istighatsah. Enggak. Dengan seorang ya memanggil selain Allah, minta pertolongan selain Allah di saat sempit, berarti dia telah beristighatsah kepada selain Allah. Ya. Qala wa la yanzuru illa lahu, dan tidak boleh bernazar, itu memberikan nazar. Ya, berjanji atau menunaikannya. Karena nazar itu ilzamu ya ma laisa biwajib, ya mewajibkan sesuatu yang enggak wajib, itu namanya nazar. Ya, saya janji puasa hari Kamis ya besok, itu kalau nazarnya mutlak ya tanpa syarat. Kadang ada yang pakai syarat, disebut dengan nazar muqayyad. Kalau saya lulus saya puasa, ini muqayyad. Ya. Nah, kalau untuk selain Allah, maka ini syirik. Kenapa? Karena nazar ibadah. Karena nazar adalah ibadah. Jadi nggak boleh berjanji untuk mengerjakan ketaatan kecuali untuk Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh musyrikin? Dia nazar, kalau anak saya dapat jodoh misalnya, maka saya akan sedekah kepada kuburan fulan. Ya, saya akan sembelih ayam, saya akan ya puasa untuk fulan. Siapa fulan ini? Misalnya ya, orang soleh yang diyakini akan menyampaikan hajatnya kepada Allah. Jadi dia janji nih sama orang soleh ini, kiai, ajengan atau semisalnya, kalau Allah kabulkan doa saya dengan perantara kamu, saya akan ya menyembelih, saya akan sedekah, saya akan berikan ya misalnya harta sebagian dari mahar anak saya. Itu dilakukan, disebutkan oleh Imam San'ani dalam kitab Tathhir. Ya. Itu di seantero dunia, di zaman munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd, Imam San'ani di Yaman. Ya. Tidak ada satupun kampung, kata Imam San'ani, melainkan di situ ada berhala yang diibadahi. Tidak ada satupun kampung kecuali di situ ada berhala yang diibadahi. Yang kemarin akhirnya saya pergi sama ya sama ikhwah ke situ. Ya, kemudian ya lihat-lihat aja. Ya.
memang disebut sebagai petilasan. Itu kalau dibenerin dan dibiarkan itu bisa jadi besar nantinya. Walaupun sekarang itu bisa dikatakan ya seperti diabaikan. Tapi memang awalnya begitu. Ada yang memang betul-betul kuburan wali, ada yang memang bikinan orang-orang yang pengen takasub. Pengen ngapain? Pengen cari keuntungan. Ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa di situ. Oh tapi ya, benar anak saya sembuh katanya. Itu kerjaan syaitan. Ya. Karena kerjaan syaitan itu banyak. Ya. Kerjaan syaitan itu banyak. Dan hal itu bukan menunjukkan akan kebenaran syirikan. Karena yang menjadi standar kebenaran itu apa? Quran dan Sunnah, bukan ya apa yang kita saksikan nyata di depan mata. Apa kita percaya sama David Copperfield? Ya berapa tahun lalu kan mungkin ya nggak tahu ya. Itu penyihir, dia pengen show dia di Jakarta waktu itu dengan ya menghilangkan Monas. Ya waktu itu nggak diizinin sama pemerintah. Ya, tapi sihirnya dahsyat. Ya, artinya yang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar itu syaitan, kerjaan syaitan. Ya. Maka nggak heran misalnya ada orang sembuh pergi ke kuburan keramat. Ya, kenapa? Karena memang pengen diseret kepada neraka jahil. Ya, ada orang akhirnya kaya karena bolak-balik kemukus zina. Ya, kemukus itu kan katanya syaratnya harus zina dengan perempuan yang bukan mahramnya. Hubungan intim dengan perempuan yang bukan mahramnya, dengan bukan pasangannya maksudnya. Sebanyak 7 kali. Dikerjain bener kaya. Terus jadi bener gitu peribadatan di kemukus itu. Enggak. Karena standar kebenaran itu bukan dari apa yang kita lihat. Melainkan dari apa? Al-Quran dan hadis. Maka jangan mau bergeser dari standar kebenaran itu. Al-Quran dan hadis itu. Ya. Orang larung saji, ya, ini di sepanjang pantai Pulau Jawa, nggak yang selatannya, nggak yang utaranya, semuanya melakukan. Ya, rata-rata melakukan. Yang di daerah, ya, pegunungannya, daerah dataran tingginya, apa namanya, sedekah bumi. Dan itu sudah berlangsung sejak lama. Dan sekarang memang ya banyak pihak-pihak yang berusaha untuk melestarikan dengan alasan ya peninggalan leluhur yang harus dilestarikan, peninggalan budaya. Dakwah tauhid itu nggak mudah ya. Dia butuh rijal, butuh laki-laki ya, yang benar-benar mementingkan agama Allah, ya, yang terpancing dengan isu-isu ya yang muncul sesaat kemudian hilang, muncul sesaat kemudian hilang. Lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah kepada tauhid semenjak Allah menyuruhnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, wahai orang yang berselimut, berilah peringatan dari kesyirikan. Ya. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah dengan tauhid. Wa rujza fahjur, dan berhala tinggalkanlah. Sampai Nabi SAW terbaring ya dalam sakitnya ketika datang kepadanya Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi SAW tentang gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Apa Nabi bilang, ya Ummu Salamah, ane lagi sakit, mungkin nggak usah ngomong yang lain dulu, ane perlu istirahat, perlu berobat, ya perlu sehat lagi, nanti nggak usah ngomong yang lain dulu. Apa Nabi ngomong gitu? Nah, tapi apa kata Nabi? Ulaiki idza mata fihim rajulus salih banu ala qabrihi masjidan. Mereka itu kalau ada orang saleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya masjid. Ulaika syirarul khalqi innallah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Jadi Nabi mengingkari, ya, Nabi mengingkari kesyirikan itu dalam kondisi Islam itu dalam keadaan lemah sampai Islam itu dalam keadaan kuat.
Nah begitu juga ya hendaknya ya dakwah Islam. Bahwa menjadi poros utama itu adalah mengajarkan tauhid yang benar dan mengingkari ya. Bukan hanya dengan lisan sebenarnya. Harus dengan tindakan. Harus dengan tindakan. Bukan bukan negeri kita ya, tapi bukan berarti juga enggak diupayakan. Ya. Berapa banyak kalau kita mau berhitung semenjak ya katanya munculnya dakwah salafiyah di era 90-an ya, dakwah salafiyah modern 90 ketemu 2020 berapa tahun? 30 tahun. Nabi 23 tahun, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdiri di Riyah kurang dari 20 tahun. Kenapa? Karena serius dan ngerti goalnya, paham ya, goalnya dakwah itu paham ya. Sehingga kesyirikan itu banyak sirna di Ardul Hijaz ya, di negeri Hijaz, negeri Najd, sirna. Sehingga enggak ada satu simbol kesyirikan kecuali dihancurkan. Artinya ada upaya ya. Jangan seorang dai itu cuma pengen ceramah di AC ya, diantar jemput pakai Pajero ya. Kemudian ada apa? Ada IO-nya. Ustaz itu sekarang ada IO-nya. Ya, event organizer-nya gitu ya. Jadi enggak bisa langsung nelfon ustaz tapi lewat manajemennya. Ya. Keren ya. Ya, jadi ustaz aja tuh. Duitnya banyak. Ya, cuman jangan sekali-sekali ngomong tauhid. Kenapa? Karena kamu akan ditinggalkan. Miskin. Kalau ngomong tauhid, miskin. Begitu. Ya. Jadi harus ada upaya ya untuk menyadarkan umat, bukan hanya dengan lisan, namun mengupayakan dengan tindakan. Tapi gimana kita bersinggungan dengan pemerintah? Main di jalur aman. Ya, tekan pemerintah, sadarkan karena mereka juga madu dalam hal ini. Pemerintah itu madu bukan? Objek dakwah juga. Betul nggak? Objek dakwah juga. Yang penting ada dulu keinginan dalam diri. Ya. Kalaupun bukan dengan tangan kita, insya Allah dengan tangan siapa? Anak-anak cucu kita. Seperti Syekh atau Imam Nawawi, ya, berkenaan dengan kesyirikan yang ada di Damaskus. Imam Nawawi pernah bilang, semoga Allah ya bangkitkan orang-orang yang mengingkari ini kesyirikan. Kemudian di zamannya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu setelah zaman Imam Nawawi, ya, Ibnu Taimiyah keluar dengan murid-muridnya membawa kampak dan linggis, menghancurkan berhala-berhala tersebut dalam kondisi nggak ada seorang pun yang mengingkari. Begitu. Artinya kalaupun kita nggak bisa upayakan dengan diri kita, namun dakwah yang benar, ajarkan bahwa tauhid itu punya goal yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya Amr bin Abbasah itu. Apa kata Nabi? Amr tanya sama Nabi, "Wa bima arsalak? Dengan apa Allah mengutusmu?" Bisilatil arham, dengan apa? Menyambung silaturahim. Yang kedua apa? Wa kasril ausah, dan menghancurkan berhala. Gitu. Jadi itu goalnya, tapi juga bukan semata-mata menghancurkan, karena kalau sekedar menghancurkan tanpa menghilangkan juga kesyirikan dalam dada kaum muslimin, dalam dada orang-orang yang mengaku muslim, hari ini ente hancurin, besok mereka patungan bangun lebih gede lagi. Betul nggak? Ya, jadi nggak ada manfaatnya. Ya, Allahu a'lam. Qala wala yutawakkal illa alaih, dan enggak boleh tawakal kecuali kepada Allah. Tawakal itu adalah sandaran hati. Ya, enggak boleh hati kita bersandar, bergantung
Pengertiannya adalah tafwidul amri ila Allah fi jalbi naf'in wa aw daf'i madar ma'a ittikhadhil asbab al-masyru' bihi syar'an. Itu tawakal. Ya. Menyerahkan urusan kepada Allah, menggantungkan urusan kepada Allah dalam menggapai manfaat atau menolak mudarat. Ya, disertai dengan menempuh sebab. Orang kita bilang ikhtiar. Ya, ikhtiarnya yang diizinin sama syariat. Itu definisi tawakal. Ya. Jadi ketergantungan hati kepada Allah. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah, seperti yang dilakukan oleh para kuburiyun. Awalnya mereka cuma bilang ini perantara. Ya, dia nggak jatuh kepada syirik akbar, tapi hanya syirik asghar. Seperti apa? Minta kepada Allah di samping kuburan orang saleh. Ini syirik asghar. Ya, begitu juga minta kepada Allah dengan jah, dengan kedudukan nabi, dengan kedudukan wali, itu syirik asghar. Kecuali kalau disertai dengan menyerunya. Ya, kalau sudah menyeru berarti dia memberikan ibadah. Itu kepada syirik akbar. Tapi kalau misalnya yang diseru hanya Allah, ya Allah dengan kedudukan Nabi kabulkan. Ini hukumnya syirik apa? Syirik asghar. Ya. Bukan syirik akbar. Di Masail jilid 1 disebut syirik akbar. Itu keliru. Kalau turunin tulisan tentang keliruan itu. Jadi yang syirik asghar dibilang akbar. Yang syirik akbar pelakunya musyrik dibilang masih muslim. Itu balik-balik dia bilang. Ya. Balik-balik dalam persoalan yang sederhana. Yang kayak begini ini bukan suatu yang mustahil terjadi. Ya, kenapa? Karena tidak mementingkan yang aham. Yang paling penting, yang paling urgen. Kita di Yaman itu. Banyak orang menganggap karena Syekh Muqbil itu seorang muhaddits, pokoknya emang nggak ada majelis, ya, di eranya Syekh Muqbil seperti Syekh, ya, yang seperti Syekh di zaman sekarang Syekh Abdul Karim Al-Fudail, ya, di Riyadh. Itu majelis Syekh itu punya keistimewaan yang nggak ada di majelis para masyayikh lain. Apa itu? Ilmu rijal. Ya, rijalus sanad. Ya. Bukan hanya sekedar mustalah lagi, mustalah lagi qawaid, kaidah. Ya, tapi ilmu rijal. Ya. Mengetahui tentang kedudukan si fulan, kenapa disebut thiqah, kenapa disebut maqbul, kenapa dia disebut ya muttaham bil kadzib. Ya. Siapa nama bapaknya, ada kemiripan antara dia sama perawi yang lain. Semua dikupas di majelis Syekh Muqbil rahimahullah. Nggak ada lagi di zaman sekarang ya. Syekh Muqbil nggak ada, Syekh Albani juga udah mendahului. Ya, ini para ulama-ulama yang memiliki ilmu yang di zaman sekarang kita bilang jarang. Ya. Nah, orang yang datang ke Yaman ketika itu terobsesi dengan ilmu hadis, sehingga akhirnya apa? Lupa belajar akidah. Nah, itu terjadi gitu ya. Menonjol di hadis, tapi ya terseok-seok dalam bab akidah. Padahal mana lebih aham? Mana yang lebih penting? Akidah. Ente jadi salafi bukan karena ente ngerti mustalahul hadis. Aneh bilang sekarang, biar semua salafiyun tahu. Karena ini sempat jadi anggapan orang yang ya ngaji salaf. Semakin dia ngerti hadis, semakin salafi dia. Dari mana kaidah gitu? Justru ya salafiyah itu dari akidahnya. Walaupun inti dalam masalah ilmu hadis ini taklid, nggak ada masalah. Karena untuk menjadi mujtahid dalam ilmu hadis, ya, duit yang ente harus keluarin nggak sedikit.
Ilmu rijal itu buku-bukunya bisa memenuhi, ya, rijal aja bisa memenuhi ya, masjid ini. Siapa yang punya? Ya. Dalam ilmu hadis kita taklid sama tashih. Ya, bagaimana para ulama mensahihkan, bagaimana ulama mendhaifkan, taklid enggak ada masalah. Taklid itu pengertiannya apa? Boleh enggak taklid? Boleh. Ya. Kalau iman kita kapasitasnya ya muqallid, jangan muqallid pengen jadi mujtahid, ini jadi masalah nanti ini. Ya. Seperti sekarang ini banyak sebenarnya kapasitasnya muqallid tapi pengen jadi mujtahid. Kita lihat rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi, Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Enggak punya bid'ah, enggak punya ilmu, ya udah taklid sama tasihnya Syekh Albani, sama tasihnya ya seperti Syekh Muqbil dan seterusnya, enggak ada masalah. Dan itu ulama-ulama kontemporer, ya, atau kepada ulama-ulama yang sebelumnya. Tapi akidah nggak boleh, kita nggak tahu. Itu. Makanya banyak dia itu ngerti hadis, namun dalam masalah akidah menyelisih salaf. Maka dia bukan salafi. Ya, maka akidah ini yang aham. Dia yang paling penting. Kemudian berkata Syekh bin Baz, qala wala yatlubu asy-syifa' illa minhu, dan enggak boleh minta kesembuhan kecuali dari Allah. Qala wala yutaf illa bi baitil atiq, dan enggak boleh tawaf kecuali di Ka'bah. Kata Syekh bin Baz di sumber yang lain disebutkan di ta'liq, ma fi dinillahi tawafun illa bil Ka'bah. Enggak ada dalam agama Allah tawaf itu kecuali di Ka'bah. Cuman persoalan tawaf di kuburan misalnya, apakah pelakunya jatuh kepada syirik akbar? Ya, ini ditafsir oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, beliau bilang kalau ya dia tawaf di kuburan dan menganggap bahwa itu hanya sebagai perantara, ya, maka ini hukumnya syirik asghar. Adapun kalau dia beribadah kepada si penghuni kubur itu dengan tawafnya, maka ini hukumnya syirik akbar. Sama kayak doa tadi. Ya, kalau berdoa di samping kuburan orang saleh dengan menganggap bahwa itu hanya sebagai perantara dan yang dia seru itu siapa? Allah, maka ini syirik asghar. Tapi kalau dia seru si penghuni kubur, maka ini syirik akbar. Ya, maka hukumnya adalah syirik akbar. Ila ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan seterusnya dari macam-macam ibadah. Artinya semua ibadah enggak boleh satu pun ada yang diberikan kecuali untuk Allah. Nah, ini jaga ini nih. Ente anggap gampang gitu. Enggak gampang loh. Menjaga agar enggak ada satu pun ibadah yang kita berikan kecuali kepada Allah sampai akhir hayat kita meninggal di atas tauhid, itu bukan suatu yang mudah. Kalau mudah, Allah enggak bilang fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ini menunjukkan bahwa sampai kita meninggal dunia itu sirat, pertentangan yang dahsyat. Cuma manusia ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang nyantai. Sebenarnya dia mustahdaf. Ya, siang mendat malam dia itu apa? Jadi sasaran tentaranya iblis. Ya, dari dijatuhin kepada maksiat, kepada dosa, ya, sehingga akhirnya jatuh kepada apa? Syirikan dan kekufuran. Mustahdaf. Ya. Awalnya dia ngeremehin dosa, kemudian jatuh kepada dosa, kemudian menganggap ya hal itu nggak apa-apa, ya, kemudian terseret lagi kepada dosa yang lebih dahsyat, itu jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kekufuran yang kita mungkin nggak bisa bayangkan saat ini gimana bentuknya. Tapi ya, firman Allah yang bilang fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, ini menunjukkan bahwa saat kita sekarang ini sampai kita mati nanti itu sirat.
Terus pertentangan. Ya. Setan berupaya untuk menjerumuskan kita kepada kesyirikan dan kita mati di atas kekufuran. Jadi bukan hal yang mudah. Banyak orang menganggap mudah aja. Nah ini galat, keliru. Ya. Ila ghairi dzalika min anwa'il ibadah. Mungkin dia enggak beribadah kepada selain Allah dari masalah salat, puasa, zakat, tapi dia beribadah kepada Allah, kepada selain Allah dengan khaufnya, dengan rasa takutnya, atau dengan tawakalnya kepada selain Allah, atau dengan rojaknya yang diberikan kepada selain Allah. Saya nggak sholat kok pada kuburan, saya nggak sholat kecuali kepada Allah. Tapi kalau ada satu saja dari ibadah dia berikan kepada selain Allah, dia juga kepada kesyirikan. Nanti jadi ini sirak, ya, pertentangan yang dahsyat. Wa man atqana hadhihi al-anwa' ats-tsalatsah, barang siapa yang menguasai tiga macam tauhid ini, ani anwa' tauhid wa hafidhaha, menghafalnya, wastaqama ala ma'naha, dan dia istiqamah berdiri di atas kandungannya, alima anna Allah wal wahid haqqan, dia menyadari bahwa Allah satu-satunya ya sesembahan, wa annahu wal mustahiq lil ibadah duna jami' khalqih, bahwa siapapun selain Allah enggak berhak diibadahi. Wa man dhayya'a wahidan minha adha' al-jami', dan barang siapa menelantarkan salah satu dari tiga macam tauhid, dia melantarkan semua. Ya, dia melantarkan seluruhnya. Fa hiya mutalazimatun, maka ketiga macam tauhid ini saling berkaitan. Ya. Orang yang menauhidkan Allah dalam rububiyah harus berarti dia menauhidkan Allah dalam semua sifat, dan dia juga otomatis menauhidkan Allah dalam uluhiyah. Orang yang meninggalkan rububiyah berarti dia meninggalkan semua sifat dan meninggalkan uluhiyah, dan begitu juga sebaliknya. Mutalazim, saling berkaitan. Ya. Menjaga yang satu harus menjaga semuanya. Melepaskan yang satu berarti melepas semuanya. Ya. La Islam illa biha jami'an. Allahu akbar. Enggak ada Islam ya kecuali dengan tiga macam tauhid ini seluruhnya. Man ankara sifat Allah wa asma'ahu fala dina lahu, dan barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, maka tidak ada agama baginya. Wa man za'ama anna ma'allahi musarrifan lil qaul yudabbirul umur, dan barang siapa yang menganggap bahwa ada di samping Allah yang juga mengatur alam semesta, mengatur segala urusan, bahwa kafirun musyrikun fi rububiyah, maka dia kafir musyrik dalam hal rububiyah bi ijma'i ahli ilm, berdasarkan kesepakatan semua para ulama. Qala man ankara bi tauhidir rububiyah, dan barang siapa mengakui tauhid rububiyah dan asma wa sifat, walakin lam ya'budillaha wahdah, tapi dia belum beribadah kepada Allah saja, bal abada ma'ahu siwa, melainkan dia ibadah juga di samping Allah kepada selain Allah. Minal masyayikh, dari para masyayikh, awil anbiya atau para nabi, awil malaika atau malaikat, awil jin atau jin, awil kawakib atau bintang-bintang, awil asnam atau berhala-berhala, aw ghairi dzalik atau yang lainnya, faqad asyraka billah, maka dia berarti telah menyekutukan Allah, wa kafara bihi subhanah, dan dia telah kufur kepada Allah subhanahu, wala tanfa'u baqiyatul aqsam, sehingga pengakuan dia dengan tauhid rububiyah, pengakuan dia dengan tauhid asma sifat itu enggak berguna ketika dia mengingkari tauhid uluhiyah. La tauhid rububiyah wala tauhid asma sifat, enggak berguna dia mengakui tauhid rububiyah, enggak berguna juga mengakui tauhid asma sifat, hatta yajma' baina tsalatsah, sampai dia kumpulkan semua tiga macam tauhid itu seluruhnya. Di sini di catatan kaki ya dinukil perkataan Ibnu Taimiyah dalam Jami'ul Masail.
Kata Ibnu Taimiyah, beliau berkata, "Qala man istaghatha bimayyit," barang siapa minta keselamatan kepada mayit, au ghaibin minal bashar, atau manusia tapi ghaib di hadapannya, yang enggak ada di hadapannya. Ya, sepertinya keyakinannya orang-orang sufi. Ya. Pokoknya kalau kamu butuh bantuan, panggil aja nama ya Abah Anom misalnya. Insyaallah dia akan menolong kamu. Ya. Atau sebut aja nama Buya. Dimanapun kalian berada. Nah, ini apa namanya? Ya, ini memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, sama orang-orang tua dulu, ya yang nggak paham. Ya, saya pernah cerita ya, saya dapatin ya orang-orang tua kami itu, ya ketika takut, ya dia bukan menyebut Allah, tapi dia minta tolong sama malaikat. Ya, nenek-nenek ya naik gantole di Taman Mini. Udah lama waktu kami masih kecil. Ya, tapi subhanallah momen itu justru yang masih nyangkut di kepala saya. Naik gantole di Taman Mini. Nenek kan takut jantungan ya. Tahu kan gantole itu? Ya, yang cuman bergantung sama ya, bergantung dengan entah apa itu. Ya besi aja ya. Kemudian jalan. Pernah naik kan? Iya, kereta gantung. Apa namanya? Iya, kereta gantung. Kereta gantung. Takut dia, tapi mau naik, penasaran. Ya. Ketika takut dia sebut apa? Ya Jibril, ya Israfil. Dia manggil nama malaikat. Ada syirik akbar. Yang seperti ini syirik akbar, mukhrij minal millah. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Ini akidahnya orang-orang sufi. Dulu juga di rumah di Pegangsaan. Ya, rumah kami dulu di Pegangsaan. Itu ada keluarga, dia tulis di pintunya Umar. Dia tulis di pintu rumahnya itu tulisan Umar. Saya tanya, kenapa Umar? Karena katanya, ya Umar kalau ya setan ketemu sama Umar di satu jalan, maka setan akan lari. Maka ditulis nama Umar. Saya bilang, kenapa enggak Allah sekalian? Kenapa enggak sekalian terus Allah? Kenapa Umar? Paham yang namanya kesyirikan? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, begitu juga di sini. Au ghaibin minal bashar, atau menyuruh manusia tapi enggak ada. Enggak ada di hadapan kita, masih hidup. Ini keyakinan orang sufi biasanya. Qala bi'idh yad'u fi syada'id, diseru orang itu dalam kondisi sempit. Misalnya dia dalam keadaan terjepit, ya terlilit utang, dia nyeru selain Allah. Mayyit atau orang yang masih hidup. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, oleh Imam San'ani, ya di awal kitab Tafsirul I'tiqad, bahwa kesyirikan itu terjadi pada orang mati dan orang hidup. Pada orang yang sudah mati, ya nyeru orang mati atau nyeru juga orang hidup. Bi'idh yad'u fi syada'id wal qurbat wa yatlub minhu qada' al hawaij, dan minta darinya untuk ya dipenuhi hajatnya. Wa yaqul ya sayyidi fulan, wahai tuanku fulan, ya ana fi hasbik wa jiwarik, aku minta pertolongan kepadamu, aku serahkan nasibku kepadamu, tolong aku. Aw yaqul inda hujumil aduwwi alaih, atau misalnya ada musuh menyerangnya, ya kemudian dia minta ya sayyidi fulan, ya dia panggil wahai ya tuan fulan, dari orang yang diibadahi itu, yang diyakini punya kelebihan itu. Yastauhihi wa yastaghithu bih, minta pertolongannya, minta ilhamnya,
Ya, cari ilham ke kuburan. Ya. Istauhid. Ya, wa yastaghith bihi, minta keselamatan darinya. Atau yaqulu dzalika 'inda maradhi wa faqrih, atau dia ucapkan ucapan tadi saat dia sakit. Lihat nih, saya juga dapatin kasus seorang perempuan, suaminya udah meninggal lama, tapi dia meyakini bahwa ya suaminya ini bisa nolong dia. Ya, saya dapatin sendiri. Ya, dia panggil nama suaminya. Ya fulan, bantu saya. Dia lagi sakit, dia perempuan. Ada syirik akbar. Ini syirik akbar, mukhrij minal millah. Jadi antum melihat ya, bagaimana syaitan itu nggak berhenti ya menjerumuskan manusia untuk menjadi temannya kekal di neraka jahanam sampai ya orang itu benar-benar mati. Baru ketika itu syaitan tinggalin. Tapi kalau masih hidup, masih dalam sakaratul maut, bahkan di saat sakarat itu lebih gigih lagi setan. Kalau kita nggak punya ilmu, ya bisa jatuh seperti kondisi tadi. Lagi sakit parah, ya dia bukannya manggil Allah, tapi dia manggil siapa? Manggil suaminya. Dia manggil suaminya yang udah meninggal dulu. Ada syirik apa? Ini syirik apa? Ya. Yastauhi wa yastaghithu bihi atau yaqulu dzalika 'inda maradhi wa faqri wa ghairi dzalika min hajatihi, dan yang lain sebagainya dari hajat-hajat kebutuhannya. Dia minta petunjuknya, minta ilhamnya, minta pertolongannya. Apa kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Beliau bilang qala fa inna hadza dhalun, sesungguhnya yang demikian ini adalah ya kesesatan. Orang itu sesat. Jahil musyrikun. Jahil juga musyrik gitu. Asim lillahi bittifaqil ulama, pelaku maksiat berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi hukumnya musyrik sekalipun dia jahil. Ya, bahkan orang musyrikin di zaman Nabi SAW banyak mereka kafir justru karena jahil. Ya, jadi ini Allah Ta'ala ala wa ala. Daripada pertanyaan, syirik dustur itu syirik dalam masalah hukum. Itu dibahas dalam kitab yang paling sederhana. Seperti misalnya kitab ya Qaul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Busabi yang jadi muqarrar kita kelas 1. Paham? Itu juga kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga dibahas. Ya. Cuma yang perlu dipahami di sini bahwa syirik dustur itu ya, Mas. Dia kata lain dari syirik hukum. Itu ada rincian. Saya pernah sampaikan itu. Ya. Ada rinciannya, juga ada ya syubhatnya takfiriyin, khawarij. Itu bermain dalam persoalan syirik dustur, bermain dalam persoalan wala wal bara. Ya. Tapi bukan yang dibahas. Ya. Dalam pembahasan berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, cuman karena di sini bukan tempatnya, insyaallah nanti kalau memang ada bagian itu pada pembatal yang keberapa ini. Ya. Kenapa nggak dibahas, nggak sering dibahas? Karena dia hanya jenis dari jenis-jenis ibadah. Itu harus dipahami. Berhukum dengan hukum Allah itu ibadah. Sama seperti sholat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah. Ya. Maka nggak perlu kita ya bikin jenis tersendiri, kita keluarin. Ya, kita buat jadi jenis tersendiri, tauhid hakimiyah misalnya. Ya. Di kitab berimannya Fajri ada itu tauhid hakimiyah. Santai aja kita, ya. Yang kita anggap keliru kita bilang keliru.
Jadi nggak perlu, kenapa nggak perlu dibuat tauhid hakimiyah? Kita buat tauhid sholat, tauhid puasa, tauhid haji. Nggak jadi runjang persoalan. Padahal berhukum dengan hukum Allah itu bagian dari apa? Bagian dari tauhid rububiyah, sebagian menjadikan bagian dari tauhid uluhiyah. Nggak usah dikeluarin lagi gitu. Ya. Nah, ini ada persoalan sendiri, itu khilaf kita dengan ya orang yang berlebihan dalam masalah itu. Namun juga ya dengan orang yang cenderung menggampangkan dalam masalah ini, menganggap orang yang merubah hukum lah kafir, ya menyingkirkan hukum Allah menggantinya dengan hukum buatan lah kafir, ya membuat hukum yang diberlakukan kepada rakyat dan itu melanggar hukum Allah dianggap kafir juga. Semuanya dianggap kufur duna kufur. Nggak ada istilahnya kufur akbar. Itu juga ada pembahasannya sendiri. Insyaallah pada babnya, pada waktunya. Baik, jazakallah khair. Ada pertanyaan di sini? Baik, cukup ya insyaallah ya, kalau nggak ada kita akhiri aja sampai sini. Wal ilmu indallah, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.